Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Sinta Dewi, absen 11 dari kelas 11 UTKP 1. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada hamba terbaik, seorang utusan dan kekasihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan siapa yang mengikuti beliau dengan baik. Para pendengar yang dimulaikan oleh Allah, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah materi ceramah yang berjudul Sabar Terhadap Takdir. Para pendengar yang budiman, sabar adalah kata yang mudah dan sering diobrol manusia. Terlebih lagi ketika ada seseorang yang terkena musibah. Akan tetapi, belum tentu orang yang mengatakan tersebut bisa sesabar yang terkena musibah. Mudah di lisan, berat dipraktekkan. Itulah untuk sabar. Bahkan tidak jarang ada yang sampai mencela Allah. Padahal semua takdir Allah itu baik dan pasti didasari dengan keadilan dan hikmahnya. Hanya saja, jika takdir ditinjau dari sudut pandang orang yang ditimpa takdir tersebut, ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Jika seseorang telah meyakini bahwa musibah itu terjadi dengan izin Allah, dan di balik takdir tersebut tersimpan hikmah yang agung, maka dia akan ridho dengan keputusan Allah dan berserah diri kepadanya. Ia juga akan bersabar atas musibah tersebut dalam rangka mengharap pahala dari Allah. Akhlaknya semakin baik dan hatinya semakin tenang serta iman dan tauhidnya semakin kuat. Imam Ahmad mengatakan, sabar disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak lebih dari 70 ayat. Kaitan sabar dan iman seperti hanya kedudukan kepala dan jasad. Seorang yang tidak sabar dalam melaksanakan ketaatan, dalam menjauhi kemaksiatan, serta ketika tertimpa musibah, maka ia sudah kehilangan sebagian besar dari imannya. Para pendengar yang budiman, perlu kita ketahui bersama bahwa Allah tidak akan pernah salah di dalam menempatkan musibah. Kepada siapa, kapan, dan dampak yang ditimbulkannya. Allah berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat 11. Setiap musibah yang menimpa seseorang, baik berkaitan dengan jiwa, harta, atau yang lain, pasti berasal dari takdir Allah yang tidak akan bisa terelakkan. Barang siapa membenarkan dan yakin bahwa seluruh musibah itu datangnya dari Allah, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk rela dengan musibah tersebut dan merasa tenang atas musibah tersebut karena meyakini adanya hikmah Allah yang agung di balik itu semua. Hal ini karena ia meyakini bahwa Allah lah yang paling tahu yang terbaik bagi hambanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang budiman, ungkapan takdir memang kejam adalah ungkapan yang sangat kejam. Ungkapan semacam ini tidaklah keluar kecuali dari orang-orang yang lemah iman. Semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin. Iman dan kekufuran punya cabang. Saudara-saudara yang beriman, sesungguhnya sabar adalah cabang keimanan, karena tidak sabar di dalam menerima takdir Allah merupakan salah satu cabang kekufuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua perkara yang masih dilakukan orang, padahal keduanya adalah bentuk kekufuran, yaitu mencela keturunan dan meratapi orang yang telah meninggal.
Lawan dari cabang kekufuran adalah cabang keimanan. Karena meratapi mayit adalah cabang kekufuran, maka lawannya yaitu sabar menghadapi musibah. Saudara-saudara sekalian, sabar ialah menahan hati dan marah, menahan lisan dan keluh kesah, serta menahan anggota badan dari melakukan perbuatan haram. Meratapi mayit adalah bentuk ketidaksabaran karena tidak menahan lisan dari ratapan. Dua hal yang disebutkan dalam hadis adalah adat jahiliyah, tetapi Rasul telah mengabarkan kepada kebiasaan tersebut akan menurun pada umatnya. Menahan anggota badan dari menampakkan kemarahan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul pipi, meraba-raba pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah." Para pendengar yang budiman, marilah kita mencoba untuk memperhatikan hadis di atas. Bagaimana Islam mengajarkan akhlak yang baik tak kala mendapat musibah. Seorang muslim dilarang untuk mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap takdir buruk yang menimpanya. Terlebih lagi seperti adat jahiliyah, perbuatan seperti ini bukanlah dari Islam sama sekali. Musibah adalah bukti kecintaan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka disegerakan hukuman baginya di dunia. Sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan pada seseorang, maka ditangguhkan dosanya sampai dipenuhi balasan di hari kiamat." Allah menimpakan musibah kepada hambanya yang mukmin untuk membersihkan dosa dan kesalahannya, sehingga di hari akhir beban keburukannya terkurang. Adapun orang yang tidak Allah timpakan musibah padanya, tak kala di dunia, tidaklah bisa diambil kesimpulan bahwa Allah cinta atau memuliakannya. Tapi mungkin saja hal ini merupakan istidrok ketika ia hidup, sehingga ketika di hari akhir menjadikan dosa dan timbangan amal buruknya makin besar. Allah memberikan nikmat kepada siapapun dan menghalanginya dari siapapun. Allah tidak ditanya tentang yang dia perbuat, tapi manusialah yang akan ditanya tentang yang diperbuatnya. Bencana kepada mukmin adalah tanda kebaikan sepanjang bukan musibah agama meninggalkan kewajiban dan melaksanakan keharuman. Ridho diganjar dengan ridho, marah diganjar dengan marah. Reaksi seseorang ketika tertimpa musibah itulah yang akan menentukan penilaian Allah terhadapnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Sesungguhnya besar pahala berbanding lurus dengan besar cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah uji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah, dan barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan Allah." Tidak ada yang bisa menghalangi takdir Allah. Para pendengar yang budiman, sesungguhnya tidak ada gunanya berteriak-teriak, karena itu tidak akan menghilangkan musibah. Mencela Allah juga tidak akan membuat Allah mengurungkan keputusannya, bahkan akan mendatangkan murkanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, seandainya seluruh orang bersepakat untuk memberikan kebaikan kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan yang memang sudah ditakdirkan Allah untukmu. Sebaliknya, seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan dapat mencelakakanmu kecuali dengan yang memang telah Allah takdirkan atasmu." Saudara-saudara yang budiman, karena kebaikan yang didapatkan itu dari Allah,
maka hendaknya kita semua menggantungkan seluruh harapan kepada Allah dan tidak berpaling kepada makhluk. Wallahu a'lam. Perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam cobaan. Namun, pada hakikatnya Allah sedang menguji umatnya apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak. Untuk itu, malah bertindak sabar selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia. Sekian materi ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.